Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonard. Saya akan menjelaskan tentang penelitian cerpen gubrak dan afiksasi morfologi. Abstraknya hanyalah untuk penelitian menganalisis proses afiksasi dalam cerpen gubrak yang fokusnya hanyalah untuk 150 data yang mengandung diidentifikasi dari dialog dan narasi cerpen yang harus digunakan dalam metode deskriptif dengan morfologis untuk mengkaji jenis-jenis afiks, prefiks, sufiks, dan afiks. Prefiksnya hanyalah cuma untuk men, sufiks untuk kan, serta i, serta untuk membentuk verba transitif, sementara konfliknya hanyalah untuk ke an. Hasilnya hanyalah untuk menegaskan bagaimana afiksasi ini bukan gramatikal, melainkan juga alat naratif penting dalam membangun karakterisasi atmosfer cerpen. Analisis dari ininya adalah berdasarkan pendahuluannya hanyalah untuk bagaimana pembentukan makna, estetika, gaya sastra dari milik cerpen Seno Gumira Aji Dharma. Latar belakangnya hanyalah untuk didasarkan kekhasannya, serta memanfaatkan kekayaan morfologis untuk menciptakan naratif tertentu. Pemahamannya hanyalah untuk membuka jendela interpretasi baru yang menjadi krusial lebih dalam aspek bahasa yang seringkali dari perhatian, namun memiliki peran vital. Fenomenanya hanyalah untuk membentuk kata baru dengan makna kategori gramatikal yang berbeda. Dalam konteksnya hanyalah untuk melihat bagaimana dapat mengubah nuansa emosi dan penggunaan variatif dan kreatifnya hanyalah untuk salah satunya adalah menganalisis pola-pola yang muncul. Melihat urgensinya hanyalah untuk jenis afiksasi apa saja. Kedua, bagaimana fungsi tersebut dalam kata dalam cerpen. Ketiga, cuma hanyalah untuk membangun gaya dan bahasa dalam cerpen gubrak. Rupa pembahasan masalah ini hanyalah untuk analisis penelitian fokus yang pada relevan pada cerpen yang dengan diharapkan demikian. Cuma hanyalah untuk kasus penelitian dari pemahaman linguistik dan sastra. Sejalan ininya cuma hanyalah untuk menguraikan imbuhan yang bermaknai makna kata yang keseluruhan pesannya. Hanyalah untuk membagi menjelaskan peran fiksasi dan naratif cerpen gubrak ini cuma hanyalah pendapatan dan dinamika alur cerita. Secara keseluruhan hanyalah untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi pada pendahuluan di cerpen ini. Metode dan penelitian analisis datanya hanyalah untuk kualitatif, yang dipilih utamanya adalah untuk mendalam afiksasi, yaitu bukan pada pengukuran atau pengujian statistiknya, melainkan cuma hanya lingual yang digubraknya yang secara mendalam untuk mengungkap fungsi yang terkandung di dalamnya. Sumber datanya hanyalah untuk primer, seluruh teksnya cuma menjadi korpus yang ditelah untuk mengidentifikasi kata-kata yang diafiksasi. Proses datanya cuma hanyalah untuk yang dilakukan untuk dokumentasi dan catat lah. Langkah-langkah yang meliputi ini adalah untuk membaca intersif cerpen gubrak secara berulang dan mendapatkan pemahaman konteks ceritanya. Kedua, cuma hanyalah untuk setiap kata yang mengandung afiks, baik dalam dialog ataupun antar tokoh. Ketiga, mencatat kata-kata yang tersebut beserta konteks untuk memudahkan makna dan fungsi. Keempat, kata-kata yang diafiksasi harus dikelompokkan berdasarkan jenis afiksnya. Metodenya hanyalah untuk dari Sudayanto itu adalah setiap kata harus dipecah untuk mengidentifikasi dasarnya. Ini cuma langkah awal untuk memahaminya. Misalnya kata melempar jadi kata dasar lempar. Afiksnya ini adalah untuk ditemukan yang melekat pada kata tersebut yang diidentifikasi jenisnya. Prefiks, sufiks, konflik, infiks. Contoh, melempar, prefiks men. Analisis morfologisnya harus didasarkan bagaimana afiks melekat pada kata
dasar, termasuk mau fonologis yang mungkin terjadi, misalnya peleburan, fonem, men, dan pen. Analisis perubahannya cuma hanyalah untuk pada kata dasar yang jadi di lekat afiks. Ini melibatkan perbandingan makna kata dasar dan makna kata berafiks serta melihat konteks penggunaan dalam kalimat. Contoh jatuh menjadi kejatuhan. Nominanya hanya menatakan keadaan kejadian tak terduga. Analisis di sini hanyalah peran afiksasi dalam mengubah kelas kata, misalnya dari nomina menjadi verba, serta kontribusi ekspresif, karakterisasi, dan tokoh dinamika alur cetak. Teori yang relevan cuma hanyalah dari Abdul Khair dalam morfologinya. Karya ini cuma hanya menunjukkan rujukan utama dalam memahami konsep dasar afiks, serta proses pembentukan dalam bahasa Indonesia. Penjelasan mengenai alomorf dan kaidah-kaidah afiksasi sangat relevan dalam analisis. Penyeraman ini cuma hanyalah morfologi tentang memberikan landasan kuat mengenai definisi jenis afiks dan perubahan makna serta fungsi gramatikal yang dianalisis, yang dihasilkan oleh proses teorinya membantu dalam temuan afiks dan menganalisis. Sudayanto adalah untuk metode dan tekniknya ini yang sudah disebutkan. Sedangkan untuk Rida Laksana, fungsinya adalah untuk sebagai referensi untuk memastikan terminologi linguistik yang akurat serta untuk memverifikasi makna-makna berafiks. Pembahasan di sini adalah untuk salah satu proses bagaimana memainkan sentral dan pembentukan kata dalam cerpen guna penggunaan afiks menjadi alat yang turut membentuk gaya naratif yang latarnya, khususnya bagaimana untuk memperkuat gambaran atau fokus akan diceritakan dinamifikasi yang afiks serta implikasi fungsional terhadap penciptaan suasana, penggambaran objek, dan penekanan karakteristik dari lingkungan cerpen. Afiksasinya cuma hanyalah sebagai alat stiliska dan tidak hanya bermutu sebagai gramatikal. Potensinya cuma hanya untuk memberikan nuansa tertentu yang penggunaannya grafik tertentu dapat mengidentifikasi keberulangan atau arah secara langsung. Cuma hanya mempengaruhi latar yang digambarkan. Demikian sufiks dan konfliksnya ini cuma hanya membentuk kata, benda, atau yang sangat spesifik yang berkontribusi pada detail visual. Analisis awalnya cuma hanyalah bahwa seringkali berkolaborasi fungsi gramatikal sematanya untuk diciptakan dari pilihan leksikal, menciptakan gambar latar hidup dan imersif yang jauh melampaui. Hal ini cuma hanya menentukan elemen yang integral dalam dunia cerita, bukan sekedar pelengkap. Berikut adalah contoh. Prefiks pukul, memukul. Dia memukul meja dengan keras. Prefiks menunjukkan aktif dan pelaku tunggal kata menjadi verba aktif. Sufiksnya ambil, mengambilkan. Ibu mengambilkan buku. Sufiks kan membentuk verba kausatif yang menyebabkan atau melakukan untuk orang lain. Kita kata menjadi transitif. Infliksnya guru, gemuruh. Suara gemuruh, ombak memenuhi telinga. Infliksnya adalah membentuk nomina yang bermakna sensasi atau keadaan yang kata menjadi nomina. Konfliksnya bingung dan kebingungan. Wajahnya cuma adalah untuk sebagai membentuk nomina sebagai yang berkaitan dengan kata-kata yang menjadi abstrak. Konfliksnya cuma adu dan peraduan. Mereka terlibat dalam peraduan sengit. Konflik terminnya cuma hanyalah untuk kata menjadi nomina. Ini hanyalah untuk melalui yang berhasil diciptakan sebagai untuk membangun suasana, menggambarkan karakter, memperkaya diksi dan imaji, dan menciptakan ritme dan alur. Secara keseluruhan cuma hanyalah untuk sebagai bahwa penguasaan bahasa dari teknologi Arma ini cuma hanyalah untuk naratif yang berkaitan pesan yang disampaikan. Kesimpulan cuma hanyalah untuk sebagai
prefixnya secara ditentukan, bagaimana yang tak sengaja untuk sementara, dan dibedakan bagaimana dalam menggunakan prefixnya untuk menjadi korban. Sufiksnya ini hanyalah untuk memperkaya kosakata dan menambahkan interaksi di antar tokoh, dan kehadirannya yang berfungsi untuk membentuk nominal abstrak, menggambarkan sebagai dalam dimensi meskipun tidak sebanyak prefiks dan sufiks. Infliks ini cuma hanyalah memberikan suasana intensitas. Walaupun gubra penggunaannya tidak terlalu dominan dibandingkan jenis sufiks, secara keseluruhan cuma hanyalah untuk sebagai menunjukkan bahwa penggunaan tata bahasa digunakan gaya penceritaan yang khas, memungkinkan makna pembentuk kata detail yang sehingga memperkaya pembacaan kedalaman pada dunia naratif gubra. Berikut adalah daftar pusakanya yang saya ambil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.